kesempatan ini saya akan menampilkan praktek micro teaching dengan materi persamaan linier satu variabel dan model pembelajaran praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita serap menjadi barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa ya? Ada yang tahu? Iya Bu. Boleh tahu kenapa Mbak Dia? Sakit. Kita doakan semoga Mbak Dia segera sembuh dan dapat mengikuti pelajaran pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, karena ini masih pagi ya, jadi pada belum semangat, jadi kita SBM terlebih dahulu. Bisa berdiri semuanya. Ada penjaga lisan orang beriman, berkata yang baik, diam jika tak mampu, berbicara yang lembut, berbicara yang sopan, hindari perkataan buruk yang sia-sia, berbanyak zikir doa, Allah akan jaga kita. Nah, sekarang untuk duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait PLSP atau persamaan linier satu variabel. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, yang pertama yaitu menyusun PLSP dari masalah kontekstual, dan yang kedua menyelesaikan PLSP secara sistematis, dan yang ketiga merefleksikan nilai-nilai Islam dalam pemecahan masalah matematika. Nah, untuk yang pertama itu ada satu cerita, yaitu Aisyah membeli 3 jilbab dan 1 bros. Untuk total belanjanya sendiri yaitu 85.000, dengan harga 1 jilbab adalah 25.000. Nah, terkait cerita ini, apakah yang kalian pahami dari cerita ini? Apa yang kalian ketahui? Aisyah membeli 3 jilbab dan 1 bros Bu. Benar. Selanjutnya apa lagi? Satu jilbabnya harganya 25.000. Ya, benar sekali. Terus Total belanjanya 85.000 Bu. benar. Ada lagi? Oke Bu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kalian mencari harga 1 brosnya? Belum tahu. tahu. Jadi, untuk mencari harga 1 bros, kita terlebih dahulu mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Nah, dari sini ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oh iya, silakan Dinda. Bu mau tanya, kenapa harus diubah ke matematika? Kenapa nggak langsung dihitung saja Bu? Pertanyaan yang bagus dari Mbak Dinda. Kenapa kita harus mengubah dulu dalam bentuk matematika? Ya, sebenarnya boleh dihitung secara langsung, tapi kan hari ini kita belajar persamaan. Jadi kita harus mengubahnya dulu ke dalam bentuk persamaan agar kita bisa menggunakannya dalam masalah yang lain juga. Apakah sudah paham? Paham Bu. Nah, untuk menyelesaikan tadi kita menggunakan persamaan linier satu variabel. Apa sih persamaan linier satu variabel? Persamaan linier satu variabel yaitu persamaan matematika yang memuat satu variabel. Biasanya x atau y, tapi juga bisa dapat berupa huruf yang lain. Dan pangkat tertingginya adalah 1. Untuk bentuk umumnya sendiri yaitu ax plus b sama dengan c, di mana x adalah variabel, a, b, dan c-nya adalah bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah konsep keseimbangan dan keadilan adil dalam Islam.
Islam sendiri sebenarnya sudah mengatur konsep keseimbangan dan keadilan, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 152, yaitu wa'aful kailan mizan bil-qist, yang artinya dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. PLSP sendiri mengajarkan konsep keseimbangan di mana kedua sisi sama dengan harus memiliki nilai yang setara. Dalam Islam sendiri, keadilan adalah prinsip utama, sama halnya dengan persamaan, kita harus menyeimbangkan keduanya. Nah, selanjutnya Ibu akan membentuk kalian dalam 3 kelompok. Untuk kelompoknya bisa berhitung mulai dari Mas Said sampai dengan Mas Wakil, bisa dimulai dari sekarang. Itu 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 2, 3. Baik, terima kasih. Nah, untuk yang tadi menyebutkan angka 1 bisa berkelompok dengan kelompok 1 di sebelah kanan dan yang 2 di tengah dan yang 3 di sebelah kiri. Bisa dimulai sekarang. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ibu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Masih belum. Nah, untuk diskusi sendiri, kalian harus mendiskusikan terkait soal yang sebelumnya tadi, yaitu Aisyah dari 3 jilbab dan 1 bros. Total belanja 85.000 dengan harga jilbab satunya itu 25.000. Berapakah harga 1 brosnya? Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mendiskusikan terkait soal ini. Dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk menuliskan hasil diskusinya ke depan. Bisa maju sekarang untuk perwakilan kelompoknya. Nah, selanjutnya bisa dipresentasikan untuk terkait pengerjaannya. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini diketahui 3 jilbab dan 1 bros itu harganya 85.000, harga 1 jilbab 25.000. Nah, yang ditanya tuh berapa harga 1 bros. Nah, karena di sini harga 3 jilbabnya, di sini kita mencari harga 3 jilbab, yang mana 1 jilbabnya kan 25.000, jadi 3 dikali 25.000 sama dengan 75.000. Nah, di sini udah mendapatkan harga 3 jilbab. Nah, harga 1 brosnya 85.000 dikurangi dari harga 3 jilbab, jadi hasilnya 10.000. Jadi harga 1 bros adalah 10.000. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Oke, ini hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini kami memisahkan harga bros itu sama
Nah, di sini kita langsung membuat model matematikanya. Di sini 25.000 adalah harga satu jilbab dikalikan 3 dengan jumlah jilbab yang dibeli. Jadi 3 dikali 25.000 ditambah dengan X adalah tadi gross sama dengan 85.000. Ini adalah total yang dibayarkan. Jadi 3 dikali 25.000 itu 75.000 ditambah X sama dengan 85.000. Dan di sini karena ruas kiri dikurangi 75.000, maka ruas kanan juga dikurangi 75.000 dan mendapatkan hasil X sama dengan 10.000. Jadi harga satu bros adalah 10.000. Terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Di kelompok 3 diketahui harga 3 jilbab dan satu bros adalah 85.000. Harga satu jilbabnya 25.000. Yang ditanyakan harga satu bros. Dimisalkan harga satu bros adalah A, di mana total bayarnya adalah 85.000 dikurangi 3 dikali 25.000 sama dengan A. 85.000 dikurangi 75.000 sama dengan A. 10.000 sama dengan A. Jadi harga satu bros adalah 10.000. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi kita lihat yang ditulis teman-teman kalian. Hasilnya itu semuanya sama, tapi untuk pengerjaannya sendiri berbeda. Untuk kelompok 1 itu langsung dihitung tanpa menggunakan model matematikanya. Untuk yang kelompok 2 menggunakan model matematika dan memisalkan harga grossnya dengan X. Untuk yang kelompok 3 sama dengan kelompok 2 memodelkan matematika dan memisalkan satu harga gross itu dengan A. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Abel. Misal hasilnya itu negatif, apakah boleh, Bu? Baik, terima kasih untuk Mbak Abel atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi, apakah boleh kalau misal hasilnya itu negatif? Sebenarnya boleh-boleh saja ya. Saya dalam matematika kalau hasilnya itu negatif. Tapi kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kalau misal cerita sehari-hari itu kalau hasilnya negatif tidak logis ya. Jadi kita sesuaikan dulu dengan konteks yang ditanyakan. Apakah paham Mbak Abel? Paham, Bu. Terima kasih. Nah, untuk pembelajarannya telah selesai. Untuk kesimpulan sendiri dari pembelajaran ini yaitu yang pertama PLSG banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti misalnya menentukan harga barang, menghitung usia, menyusun anggaran, dan membagi sesuatu secara adil, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 152. Nah, pembelajaran ini telah selesai. Bagaimana belajar ini? Apakah sudah paham? Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Silakan Mbak Citra. kenapa kita harus menyeimbangkan kedua persamaan Bu? Terima kasih Mbak Citra atas pertanyaannya. Jadi kenapa kita harus menyeimbangkan antara sisi persamaan? Jadi kita harus menyeimbangkan karena tanda sama dengan menunjukkan bahwa nilai kanan dan kiri itu harus sama. Misal kita mengurangkan, membagi, menambah atau mengurangi, kita harus perlakukan sama di kedua sisinya. Apakah sudah paham Mbak Citra? Paham Bu. Baik. Selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Nah, untuk belajar ini kita cukupkan. Terima kasih untuk semuanya karena sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian selalu aktif dalam pembelajaran. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu harap kalian sudah memahami materi ini karena besok itu akan ada games. Jadi Ibu harap kalian mengerjakan atau berlatih soal-soalnya ya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima